Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikram, mahasiswa semester 4 dari jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan merupakan suatu penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan yang tertentu pula terhadap lingkungan laut sebagai objeknya dan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan demi kepentingan umat manusia dan semata-mata untuk maksud damai. Hasil dari kegiatan penelitian ilmiah kelautan dapat diakses oleh siapapun karena pada dasarnya bersifat common heritage of mankind. Kemudian secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982. Landasan hukum yang berkaitan dapat kita jumpai pada bab 8 yang mana dimulai dengan pasal 238 yang ketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak dari negara lain. Kemudian kepentingan riset dan ilmiah kelautan yaitu yang pertama, penelitian ilmiah kelautan atau MSR merupakan landasan yang sangat penting untuk pengelolaan kelautan. Yang kedua, perlindungan hukum laut membutuhkan pengetahuan dari proses kimia, biologis, dan fisikanya. Yang ketiga, prioritas sumber daya dasar laut di kawasan harus seimbang dengan perlindungan lingkungan laut. Yang keempat, penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan dasar laut memerlukan data yang besar dan sangat memadai. Yang kelima, pengetahuan ilmiah tentang dasar laut dalam masih terbatas. Yang keenam, ISA dan negara didorong berdasarkan UNCLOS untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di kawasan. Secara tradisional, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan menjadi 4 kategori kelompok. Yang pertama itu fisikal, oceanografi yang berkaitan dengan studi mengenai ombak, pasang surut, arus, dan perubahan suhu. Yang kedua, chemical oceanografi yang berkaitan dengan studi mengenai kompleksitas kimiawi di lautan. Yang ketiga, marine biologi yang berhubungan dengan studi mengenai tumbuh-tumbuhan laut dan binatang laut. Yang keempat ada marine geologi yang berhubungan dengan studi mengenai topografi dan sedimen dasar samudera serta kandungan-kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Kemudian demikian pula pada prinsipnya penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan antara penelitian ilmiah dasar atau penelitian murni dengan penelitian ilmiah terapan. Beberapa asas umum bagi penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan diatur dalam pasal 240 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu yang pertama itu ada penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata dengan tujuan damai. Yang kedua, penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan konvensi. Yang ketiga, penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan konvensi, dan penggunaan laut tersebut harus dihormati. Yang keempat ada penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan yang relevan yang diterima sesuai konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kemudian dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diterima rezim hukum baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan di berbagai wilayah perairan suatu negara. Kategori kegiatan yang terlebih dahulu harus diperhatikan karena akan menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah dalam hal pembuatan undang-undang dan peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan yang dapat diterapkan oleh negara pantai khususnya di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen. Pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen harus mendapatkan berbagai persetujuan dan izin sebagaimana diatur dalam pasal 248 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 dengan beberapa pengecualian tertentu. Negara pantai sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian ilmiah berhak untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dari negara-negara atau organisasi-organisasi internasional yang berkompeten dalam waktu dan tidak kurang dari 6 bulan. Dalam pasal 253 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diatur ketentuan mengenai penangguhan dan penghentian kegiatan-kegiatan riset ilmiah. Kemudian lanjut ke hak melakukan MSR di daerah
itu terdapat dalam pasal 256 penelitian ilmiah kelautan di kawasan semua negara terlepas dari lokasi geografisnya, dan organisasi internasional yang kompeten memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam bab 6 melakukan penelitian ilmiah. Kemudian pasal 143 ayat 1 penelitian ilmiah kelautan. Yang pertama, penelitian ilmiah kelautan di kawasan harus dilakukan semata-mata untuk tujuan damai dan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Kemudian otorita dapat diselenggarakan ilmu kelautan, penelitian mengenai kawasan dan sumber dayanya, dan memungkinkan untuk membuat kontrak untuk tujuan itu. Otorita harus mempromosikan dan mendorong pelaksanaan ilmiah kelautan penelitian di kawasan, dan akan mengkoordinasikan dengan mensosialisasikan hasil penelitian dan analisa tersebut bila tersedia. Kemudian pasal 143 ayat 3 penelitian ilmiah kelautan. Negara pihak dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan di daerahnya. Kemudian berkaitan dengan analisis terkait penelitian ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 dan melihat juga hukum nasional yang berlaku di Indonesia terkait dengan kasus kapal Cina yang mematikan ISA-nya itu sebagai dalam hal konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Kapal Cina tersebut telah melakukan pelanggaran hak intensitas kepulauan. Berdasarkan pasal dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat aturan sanksi bila mana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar dapat menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyatanya bertentangan maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dan kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Berdasarkan hukum nasional, tindakan kapal Cina telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 7 tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia, yang membuat sanksi administrasi bagi kapal asing yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 10 yang menyatakan bahwa kapal asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Tokyo MOU dan perubahannya. Karena kapal tersebut sempat mematikan Automatic Identification System atau AIS saat melewati wilayah laut Indonesia, barangkali mencurigakan kapal survei milik Cina Xianghao Hong 03 yang dicegat perairan Selat Sunda sampai mengoperasinya peralatan sensor bawah air. Kecurigaan berawal dari penurunan kecepatan ideal kapal dari 10 sampai 11 knot menjadi 6 sampai 8 knot aturannya. Kapal yang mematikan AIS hanya diberi sanksi administrasi, yaitu berupa teguran, lisan maupun tulisan, serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitian dapat dicabut selamanya. Padahal mematikan AIS di wilayah perairan negara lain tentu berpotensi melakukan pelanggaran atau berniat melakukan hal-hal negatif. Jika barangkali bisa memberi sanksi berat yang menyebabkan efek jerah terhadap para pelaku yang sengaja mematikan AIS-nya ketika melakukan pelayaran di wilayah dan negara lain. Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan internasional dan nasional, hukum nasional yang ada di Indonesia. Dengan tidak ditemukan keadaan darurat atau keadaan memaksa, maka tindakan mematikan AIS ini merupakan patut diduga secara sengaja untuk menghindar kewajiban hukum. Dengan tidak berfungsinya IAS, kapal asing ini membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran yang ada di wilayah laut Indonesia. Terlebih, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak mengetahui izin yang diberikan untuk kegiatan penelitian maritim. Untuk memastikan kepatuhan atas standar
keamanan dan keselamatan pelayaran. Negara-negara berinisiatif untuk membuat sebuah Memorandum of Understanding atau MOU atas Force State Control atau PCC. Berdasarkan wilayah tertentu, Indonesia tersendiri tergabung dalam Tokyo MOU untuk wilayah Asia. Berdasarkan MOU ini, negara pelabuhan dapat memberikan sanksi kepada kapal asing yang melanggar aturan atas kewajiban EIS seperti menahan kapal hingga peralatan yang dianggap penting dalam pelayaran dipastikan beroperasi dengan baik. Nah, oleh sebab atas dasar hukum nasional yang berlaku, maka kapal Cina hanya diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun tidak tertulis maupun pencabutan izin penelitian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.